Ya, tugas istri ketika melihat suaminya suka main game, mungkin sang istri duduk di sebelah suami. Ngapain? Baca zikir. Ngomong sama suami, ya paling enggak engkau dengarkan yang baik-baik lah. Baca Quran ya. Ada kondisi yang mungkin kalau kita kasih tahu yang ada berantem sama suami. Belum mengenal sunnah dan masih menganggap sunnah itu eksklusif, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi ini ibu-ibu tanya tentang suaminya. Suaminya ada di sini? Suaminya ada di sini enggak? Baik, yang pertama ahlan Ustaz Sufyan, apa khair Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Jemaah rahimakumullah, main game itu apa maksiat? Nah, maksiat apa enggak? Tergantung gamenya. Iya. Iya kan? Tergantung gamenya. Ada game mungkin yang mubah, ada mungkin ada yang makruh, dan ada yang haram. Jadi tergantung game yang dimainkan. Ada nanti mungkin ketika game itu mubah tapi menyebabkan dia lalai dari sholat, jadi haram nantinya. Bukan karena gamenya, tapi karena melalaikan dari ibadah dia. Jadi kalau bicara main game, anak-anak juga mungkin perlu game. Maka ini nasihat juga buat para orang tua agar ngajak anaknya bermain. Alhamdulillah tadi kita bermain permainan yang menyenangkan hati anak kita. Kadangkala anak selama ini main sendirian, nggak sama orang tuanya. Tapi dia tahu ternyata bapaknya takut sama belut. Jadi dari tadi dilihat, anak bapak kok kayak gini, bapak yang lain pada berani gitu kan. Jadi perlu permainan-permainan yang membuat rumah itu semakin sakinah, semakin tenang ya. Anak-anak jadi ya lebih suka di rumah daripada di luar rumah. Kembali kepada pertanyaan berkaitan dengan game tadi, maka lihat kalau gamenya itu mubah, ya tinggal bagaimana kita mengontrol diri kita. Karena di antara cara syaitan menyesatkan orang, kalau diajak berbuat dosa nggak bisa, maka salah satu yang dia lakukan memperbanyak hal-hal yang mubah. Diperbanyak tuh sehingga dia kehilangan banyak fadilah. Kebanyakan makan, mubah engkau makan, tapi ketika kebanyakan kajian tidur. Setan kan awalnya tadi mungkin dia yang penting makan halal kok, bismillah. Tuh ada rujak tuh makan lagi, tuh ada ini makan lagi. Pas kajian cari sandaran. Nah, kita lihat yang bersandar ini ganti apa enggak orangnya? Sama dari awal sampai akhir tetap. Jadi tugas istri sekarang, aduh, muncul ya. Ya, tugas istri ketika melihat suaminya suka main game, mungkin sang istri duduk di sebelah suami. Ngapain? Baca zikir. Ngomong sama suami, ya paling enggak engkau dengarkan yang baik-baik lah. Baca Quran ya. Ada kondisi yang mungkin kalau kita kasih tahu yang ada berantem sama suami. Jadi selama game yang dilakukan suami itu mubah, nggak sampai tingkatan yang haram, dan selama tidak membuat dia lupa dengan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah Azza wa Jal, mungkin bisa ditoleransi. Jadi sang istri nerima. Baik, yang kedua, bagaimana dengan dia yang tidak mengajarkan kebaikan kepada istri dan anak-anak, tidak mengajarkan ilmu agama? Ada suami yang tidak mengajarkan tapi memberikan kesempatan kepada istri dan anak-anaknya untuk belajar.
Tadi kita sudah sampaikan, berikan apresiasi kepada suami. Katakan jazakallah khair. Engkau mungkin tidak mengajarkan, tapi engkau memberikan kesempatan buat kami. Nanti istri bagaimana belajar bareng sama suami. Habis maghrib ya. Anak ingat pada waktu kita kecil habis maghrib itu biasanya ngaji sampai isya. Mungkin di sini istri bisa minta sama suami, ayolah kita ngaji bareng. Paling enggak anak-anak kalau ngelihat engkau ngaji bareng, anak-anak itu jadi lebih mudah diatur. Jadi minta bantuan kepada suami. Karena dari bawah ke atas itu tidak nyuruh. Jadi ibu-ibu kalau ngelihat suaminya nggak benar, ya usahakan bahasanya memohon. Tidak kata sini, game terus engkau dari tadi. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kan suami ngelihat istrinya, ya Allah. Ya, kemudian berkaitan dengan sunnah. Tadi ada para wanita yang memandang sunnah, para wanita. Banyak manusia yang memandang sunnah ini eksklusif. Maka di sini engkau harus tunjukkan, ketika engkau belajar sunnah, engkau semakin berkhidmat kepada suami. Engkau semakin taat sama suami. Engkau semakin menghargai dan menghormati suami. Kenapa? Karena itu sunnah. Itu semua sunnah. Jadi sunnah itu semua yang diajarkan sama Nabi SAW, yang dicontohkan sama Nabi SAW, yang disepakati sama Nabi SAW, maka perlu dikerjakan. Sehingga bagaimana suami ketika istrinya belajar sunnah ini, suami benar-benar merasakan istrinya lebih baik daripada yang dulu. Bukan baik dalam hablum minallah saja, tapi baik dalam hablum minan nas. Bagaimana dia sama mertua semakin baik ya, sama saudara semakin baik, sama suami Masya Allah. Ketika dia belajar sunnah, dia nggak pernah menolak permintaan suami. Suami datang nih, ada istri-istri yang sampai hari ini mungkin suaminya datang, suami buka pintu nggak ketemu sama istrinya. Fulan, ada yang istri kayak gitu. Nah, setelah belajar sunnah, tahu suami datang jam sekian, nunggu di depan pintu. Suami ngetuk pintu langsung dibukakan. Ahlan wa sahlan ya sayyidi. Itu suami ngomong, ini sunnah bener nih. Ini sunnah nih, ini. Tapi kadang-kala yang ada cuma marah-marah, ngasih tahu ada bid'ah, ada haram. Suami ngelihat, Allah, aliran apa kayak gini? Maka tolong istri semakin baik sama suaminya. Tunjukkan khidmat kepada suaminya. Insya Allah lama-kelamaan suaminya mau ngaji, insya Allah. Barakallahu fiik. Mungkin ada tambahan Ustaz Sufyan? Ma fi ziyadah. Ya salam ala hadzal kalam. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kepada Ustaz Sufyan Baswedan Ustaz. Ustaz, sampai mana batasan larangan pemberian nama anak untuk memakai nama Asmaul Husna? Apakah nama hanya nama atau hanya nama tertentu seperti disebutkan dalam kajian tadi pagi Ustaz? Bagaimana dengan nama misalnya Fulan Al-Latif bin Fulan? Syukran Ustaz. Fulan Al-Latif. Fulan Al-Latif bin Fulan. Al-Latif itu tidak menjadi khusus namanya Allah ya. Karena yang punya sifat lembut itu tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti Al-Aziz. Al-Aziz itu julukan. Wa qalat imra'atul Aziz. Ya, istrinya Al-Aziz maksudnya orang yang punya kedudukan yang tinggi, yang disegani. Yang jelas-jelas menjadi namanya Allah itu seperti Ar-Rahman, Ar-Rabb, ya. Kemudian yang tidak boleh dijadikan sifatnya hamba seperti Al-Mutakabbir, ya. Ya itu nanti kembali kepada makna ya. Kalau kita harus jelaskan satu persatu agak susah membuat atau merumuskan
definisi ya sampai kapan Asmaul Husna itu nggak boleh dipakai. Kalau Asmaul Husna memang itu miliknya Allah. Namun seperti yang sifatnya tidak menjadi kekhususannya Allah Subhanahu wa taala dan tidak berdiri sendiri. Seperti misalnya orang namanya Al-Latif. Alif lamnya ini menjadikan itu bermasalah. Tapi kalau dia Latif saja atau fulan Al-Latif. Jadi Al-Latif ini sifatnya si fulan. Ya, tidak berdiri sendiri gitu ya. Kalau Allah itu kan berdiri sendiri. Ar-Rahman, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ya, Ar-Rabb. Ya, tapi kalau fulan misalnya Al-Alim, tidak apa-apa. Fulan yang alim itu. Jadi ini menjadi sifat buat nama yang sudah berdiri sebelumnya itu tidak jadi masalah insyaallah. Tapi jangan fulan Ar-Rahman, tidak boleh juga Ar-Rahman. Ya, Ar-Rabb nggak boleh, Al-Mutakabbir nggak boleh. Karena itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ustaz Syafiq ada tambahan? Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya kembali ke Ustaz Syafiq. Ustaz, tolong beri nasihat kepada kami yang rumah tangganya masih LDR Ustaz. Dan minta doanya untuk suami saya yang belum mengenal sunnah dan ibadahnya masih bolong-bolong. Kemudian, Masya Allah, banyak banget LDR, ibadahnya bolong-bolong, belum mengenal sunnah, belum Ustaz. kenal sunnah, terus Hidup lagi Ustaz. hah? Terus kemudian, nah ini ngaku juga Ustaz. Sementara saya masih suka banyak beli koleksi sepatu, baju-baju, tas, skincare. Ini skincare saya yang tambah ya Afan Ustaz. Apakah saya berdosa? Hukumnya apakah jika koleksi barang-barang tersebut karena alasannya masih mampu untuk membeli Ustaz? Syukran, Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, yang LDR-an ini, nasihat ana yang pertama sabar. Kemudian ingat, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Para suami yang jauh dari istrinya, jangan lupa Allah senantiasa mengawasin dia. Setiap dosa yang dia kerjakan akan berdampak kepada kehidupan dia. Tapi kalau dia menjaga Allah, Allah akan jaga istri dan anak-anaknya. Seorang laki-laki yang tidak menjaga Allah Azza wa Jalla, dia umpamanya berzina di tempat itu, istrinya nggak tahu, Allah nggak akan jaga keluarganya. Ini nasihat yang pertama buat yang LDR. Yang kedua, yang namanya syahwat itu ada kondisi dia datang memuncak. Apa yang harus dilakukan? Puasa. Maka hendaklah memperbanyak puasa sunnah. Sang istri puasa juga mengingatkan suaminya, bang jangan lupa bang hari Senin kalau engkau ada waktu luang puasa. Suami juga mengingatkan istrinya. Selain kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan puasa sunnah itu, juga kita jaga syahwat kita. Karena ada satu orang di Jeddah dulu, telepon ana dia. Jadi dia ngomong, Ustaz, tolong saya kasih amalan Ustaz. Supaya apa? Supaya istri ana tidak selingkuh. Jadi ada sihir jemaah di kampung itu. Sihir yang menyebabkan orang itu nggak bisa berzina. Suaminya bisa berzina, istrinya nggak bisa berzina. Ada istilah namanya songai raja. Itu bahasa Madura. Itu salah satu sihir yang tadi sang istri tidak bisa berzina. Dia berpikir dengan dia menjalankan itu, istrinya tidak berzina. Na'udzubillah, istrinya dizinai sama dukunnya. Yang memberikan sihir itu sendiri jemaah. Karena dia nggak menjaga Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita benar-benar menjaga Allah Subhanahu wa taala, dan tadi dengan puasa sunnah. Kemudian ya
Watawasau bil haq, ya, saling memberikan nasihat. Kalau tadi suaminya belum kenal sunnah, jadi istri itu kalau nge-share sesuatu sama suaminya, jangan sampai suaminya bosen. Kan ada yang pagi share kajian, siang kajian, sore kajian, sehari 3 kali share kajian. Akhirnya suami nggak buka gitu. Tapi bagaimana ketika istri tidak membuat suaminya bosan, dia kirim sesuatu, bang coba dengerin ini bang, aku ingin pendapatmu. Jadi istri men-share, minta suaminya memberikan pendapat dia tentang kajian tersebut. Setelah itu tanya, bang gimana kajiannya? Ada yang perlu disampaikan ke ana apa enggak? Atau ada catatan enggak terhadap kajian tersebut? Jadi mohon sama suami untuk, ya paling enggak dia menjadi reviewer ya untuk kajian tersebut. Itu insya Allah suami mau. Tapi kalau istri dari awal ngomong, bang coba dengarkan kajian ini supaya engkau bertakwa kepada Allah. Aku lihat engkau ini sampai kapan mau kayak gini. Kira-kira didengerin nggak kajiannya? Nggak bakalan didengerin. Dia tambah nggak suka sama istrinya. Maka istri harus pinter bagaimana mengambil hatinya suaminya. Kemudian apa lagi? Tadi beli barang-barang. Oh, beli barang-barang. Ya, nasihat ana, ingat ya, kalau bicara dunia ini, ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang sifat dunia, Ali mengatakan halaluha hisab wa haramuhan nar. Halalnya akan dihisab, haramnya di neraka. Tapi seorang yang punya harta, boleh dia menggunakan hartanya selama tidak sampai berlebih-lebihan, selama bukan untuk kesombongan. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, kul washrab walbas watasaddaq min ghairi makhilatin wala sarafin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau silahkan makan semaumu, engkau makan, minum, fadhal minum. Engkau mau beli baju, mau pakai baju, terserah, mau sedekah silakan. Syaratnya 2. Selama engkau tidak melakukan 2 hal ini boleh. Jauhi kesombongan dan jauhi berlebih-lebihan. Tapi sekarang kalau sudah punya tas, ada yang koleksi tas, anak kadang kala tidur di rumahnya jamaah ya. Ustaz Fadul, Ustaz tidur sana Ustaz. Anak masuk kamar itu, Masya Allah, ini tuku tas ya. Jadi tas itu ditaruh di etalase jemaah. Etalase, ya Allah, anak ngomong ya. Jadi emak-emak ini tolong kalau beli sesuatu yang lama disodakohkan. Beli baju, apalagi belanja nih ya, beli baju yang lama disodakohkan. Ketika disodakohkan nggak hilang, nggak hilang. Kita kan berpikir kalau sodakohkan jadi hilang. Enggak. Ketika engkau sodakohkan, engkau simpan. Tempat penyimpanannya lebih aman daripada etalase. Disimpan dan engkau akan mendapatkan. Kelak ketika engkau sudah meninggal dunia, tahu-tahu pahala dari tas itu datang ke kuburan. Biasanya emak-emak ini Masya Allah ngomong sama suaminya, bang ini kayaknya butuh lemari satu lagi. Jadi minta tambahan lemari, minta tambahan etalase. Emak-emak ya jangan mau dibodoh-bodohin sama penjual ya. Ana masih ingat di Madinah, salah satu pegawai di kampus itu, dia marah, dia ngomong, ya Allah, anak punya istri, kata dia, tadi malam beli tas, beli apa? Beli sepatu 50 pasang. Antum bisa bayangin. Dia lihat, apa ini, kata dia, lagi diskon. Iya emang lagi diskon, kita beli semuanya, kata dia, lagi diskon, kata lagi murah nih. Allahu Akbar. Karena kalau dibohongin. Maka tolong para perempuan sadar, engkau beli fadhal, engkau punya 2, 3, perempuan ini butuh baju berapa? Butuh baju berapa? 2. 1 dipakai, 1 buat ganti. Kan gitu kan? Kalau bicara kebutuhan 2. Tapi kalau bicara keinginan, waduh. Sudah punya abaya yang hitam yang polos, kepingin yang garis-garis. Udah dapat yang garis-garis, kepingin yang kotak-kotak. Udah dapat yang kotak-kotak, kepingin yang kayak macan. Jadi pokoknya keinginan itu nggak pernah selesai. Tas kayak gitu.
Antum kalau lihat tas, Anda tuh sampai ngomong, istri Anda sering dikasih tas. Anda ngomong tuh ada tas lagi, yang lama keluarin. Sayang, masih bagus. Ya itulah mumpung bagus, kasihkan ke orang. Jangan kita berbagi itu dengan sesuatu yang sudah kita tidak sukai. Maka usahakan mumpung kau sukai, bagikan kepada orang. Maka buat mama, kalau bicara boleh aja. Engkau akan dihisap nanti pada hari kiamat. Akan dihisap, bicara harta itu 2 hisapnya. Dari mana dan kemana. Ketika engkau tidak sombong, ketika engkau tidak berlebih-lebihan, masih aman sebenarnya. Tapi usahakanlah tadi, usahakan berbagi dengan yang lainnya. Sepatu engkau butuh 2, 1 untuk dicuci, 1 untuk dipakai. Iya Pak Ustaz? Cukup apa enggak 2 Ustaz? Hah? Jadi bapak-bapak gimana bapak-bapak? Skincare, kalau skincare itu habis. Kalau skincare itu dipakai habis. Tapi usahakan jangan penuh kulkas sama skincare lah jemaah. Jadi sampai kita mau cari buah itu lihat, Allahu Akbar. Jadi bapak-bapak perlu mengarahkan istrinya. Tapi yang jelas ibu-ibu menggunakan skincare buat siapa? Buat suaminya. Dan sampai hari ini anak terus mengingatkannya, bagaimana wanita itu cantik buat suaminya. Ada riasan pengantin, riasan ini. Bagaimana sekarang diadakan dan dibudayakan riasan untuk suami. Jadi istri di rumah rias seperti pengantin, ditanya mau kemana kau? Aku nunggu suamiku, kata dia. Pernah terjadi itu ibu-ibu? Hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Yang ada dia riasan itu kalau lagi acara pengantin datang. Makanya sampai hari ini suami itu kalau ngeliat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Barakallahu fiik. Nah. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan. Untuk Ustadz Sufyan, Ustadz izin bertanya, bagaimana bila anak akan masuk SMA namun tidak mau melanjutkan ke pesantren atau ke pondok, maunya full day saja tapi di sekolah sunnah. Anak belum begitu kuat akidahnya. Sudah dinasehati, qadarullah tetap tidak mau lanjut ke pondok karena waktu SMP sudah di pondok dan anak-anak merasa kalau di pondok bosan dan seperti di penjara katanya Ustadz. Mohon saran Ustadz, jazakumullah khairan. Ya. Ya kan belajar itu nggak harus dengan mondok ya. Artinya mondok itu salah satu pilihan untuk anak-anak kita mempelajari ilmu-ilmu agama secara lebih maksimal. Tapi tidak berarti harus di situ. Apalagi kalau yang bersangkutan anaknya tidak punya hasrat atau tidak punya keinginan, bahkan sudah jenuh mungkin ya, sudah mencoba kehidupan di pondok, dia tidak merasa nyaman di situ. Dan bukan berarti terus jelek, pondok itu jelek, enggak. Mungkin saja dia punya pengalaman yang kurang menyenangkan di pondok sebelumnya, sehingga dia mengkiaskan nanti kalau saya masuk pondok lagi saya akan merasakan hal yang sama. Ya, ini mungkin bisa diajak berdialog dulu, berdiskusi supaya apa yang menjadi kekhawatiran anak-anak itu bisa dijelaskan dengan baik, dengan bahasa yang logis, yang bisa difahami. Tentunya pendekatannya agak berbeda kalau anak perempuan pakai bahasa-bahasa yang lebih menyentuh perasaannya, sedangkan laki-laki pakai bahasa-bahasa yang sifatnya logis. Pendekatannya hendaknya seperti itu. Kemudian jelaskan bahwa apa yang dia khawatirkan itu yang terjadi pada pengalaman dia itu tidak berarti semua pondok seperti itu. Ya. Kemudian jelaskan juga bahwa di luar sana
ketika dia itu pulang pergi atau belajar di tadi lebih milih SMA ya katanya ya. SMA tapi full day. Full day. Taib. Ya ada sisi positif namun juga ada sisi negatifnya juga. Ketika dia harus pulang pergi, maka ini akan mengharuskan dia memilih sekolah yang dekat dengan rumahnya, nggak bisa yang jauh-jauh. Nah, harus dilihat dulu kualitasnya seperti apa yang dekat dengan rumahnya ini. Apakah lebih penting memilih yang dekat daripada yang berkualitas sehingga itu harus dinomorsatukan, ataukah lebih memilih kualitas walaupun itu agak jauh? Jadi ini perlu dijelaskan juga kepada anak yang bersangkutan itu supaya dia tidak hanya berpikir untuk kepentingan sesaat ya, tapi untuk jangka panjangnya. Adapun kalau dia memang masih belum bisa menerima untuk kembali ke pesantren, maka jalan tengahnya bisa dengan mengajak dia ke daurah-daurah ilmiah di waktu-waktu luangnya dia, di waktu liburan akhir pekan misalnya, atau liburan semester, atau diajak ke kajian rutin ya. Jadi tidak kemudian hanya mengandalkan apa yang didapatkan di sekolah, namun dia masih bisa mendapatkan tambahan-tambahan di majelis-majelis ilmu yang insya Allah itu tidak kurang manfaatnya daripada belajar di kelas. Karena tentunya orang yang hadir karena itu adalah suatu rutinitas yang tidak bisa dia tinggalkan dengan yang hadir atas pilihan dia. Ini kan keikhlasannya berbeda nih Bapak Ibu. Ya, orang yang hadir di sini dengan orang yang hadir karena dia memang mondok gitu ya. Tiap hari dia harus masuk kelas, dia kuliah, ya itu bagian dari rutinitas. Tentunya akan berbeda keikhlasannya, dan keikhlasan ini akan mempengaruhi serapan dari ilmu itu sendiri, keberkahan ilmu yang dia pelajari. Jadi insya Allah itu tidak menjadi tertutupnya ketika dia memilih untuk masuk full day, tidak menjadi tertutupnya kesempatan dia untuk belajar di tempat yang lain seperti di masjid atau di majelis ilmu atau di daurah-daurah. Jadi itu insya Allah bisa menjadi solusi kalau memang yang bersangkutan tidak bisa, tidak mau ya. Dan jangan dipaksa. Kalau nggak mau nanti dia akan bikin masalah biasanya. Anak itu kalau sudah nggak betah di pesantren, dia bikin masalah supaya dipulangkan ya. Sering sekali kita temukan orang-orang yang masuknya itu dipaksa oleh orang tua, ya dia bikin masalah akhirnya. Jadi tidak baik juga kalau dipaksa. Diajak dialog. Kalau memang sulit, ya toh itu bukan satu-satunya kok kesempatan untuk belajar ilmu syar'i, masih bisa ya melalui TV-TV sunnah misalnya ya, atau kajian-kajian streaming dan kajian-kajian yang di masjid misalnya. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan. Untuk selanjutnya mohon izin ke Ustadz Syafiq. Ustadz, orang tua kami ada usaha bisnis. Sekarang anak-anaknya lah yang membantu termasuk kami. Tetapi orang tua belum mengenal sunnah sehingga belum sepenuhnya menjalankan usaha sesuai ketentuan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Namun ada hal yang sudah baik, diantaranya karyawan wajib sholat, ada SP bila tidak sholat, kemudian wajib berjilbab di tempat kerja, ada kelas tahsin juga dan baca Al-Quran. Namun masih ada yang tidak baik seperti masih memutar musik, bahkan ada live musik, masih berbaur antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja, bahkan ada yang berpacaran diantaranya, masih menerima seperti acara ulang tahun dan semisalnya. Kami pernah menyampaikan sedikit-sedikit misal mengenai musik, tapi ditolak dengan tegas. Karyawan kami ada 150-an kurang lebih. Jika kami lepas dan memilih jalan lain, padahal kami bisa punya kesempatan mengarahkan ratusan karyawan tersebut, tapi keputusan tertinggi masih dipegang oleh orang tua. Apa yang sebaiknya kami lakukan? Tetap di sana atau kami memilih jalan sendiri Ustaz? Syukran, jazakumullah khair Ustaz. Masya Allah jemaah.
Iya, kita berharap ya, semua orang itu mengenal sunnah, semua orang itu menjalankan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tapi realitanya tetap ada di antara mereka yang bermaksiat. Allah Azza wa Jalla membagi manusia itu menjadi 3. Allah mengatakan, "Tsumma awratsnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznih." Ada orang yang mendolimin dirinya, ada orang yang muktasid, yang mendolimin dirinya ini masih berbuat maksiat. Yang kedua muktasid. Muktasid ini ya dia meninggalkan yang haram, menjalankan yang wajib saja. Yang sunnah-sunnah belum dia kerjakan. Yang ketiga ada kondisi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kita di tempat kerja itu mungkin melihat itu. Macam-macam tuh yang kerja. Ada orang yang masih mendolimin dirinya, ada yang alhamdulillah sudah mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan ada yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Inginnya kita semuanya menjadi yang ketiga. Terus bagaimana caranya? Ya terus berdakwah. Mengingkari kemungkaran itu, kata Nabi SAW, ada 3 martabatnya. Yang pertama, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Merubah kemungkaran dengan tangan. Yang mendapati kemungkaran, maka hendaklah merubah dengan tangannya. Siapa yang mampu merubah dengan tangan? Yang punya kuasa. Seorang ayah di rumahnya dia punya kuasa. Anaknya sedang melakukan kemaksiatan, dia ambil alat kemaksiatan tersebut, umpamanya lagi dengerin musik, dia matikan. Dia bisa melakukan itu karena di bawah kekuasaan dia. Seorang bos di perusahaan, dia yang punya kuasa, dia bisa matikan listrik semua di perusahaan itu. Dia bisa katakan kepada saya pulang semuanya. Dia punya kuasa di sana, maka dia bisa merubah kemungkaran dengan tangannya. Tapi ada yang tidak mampu karena dia tidak punya kuasa, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Tetap merubah kemungkaran, disampaikan ya. Kalau tadi alhamdulillah orang tua mungkin sudah mau sholat, ketika waktu sholat berhenti semuanya wajib sholat. Yang tidak sholat dapat SP. Ini sebuah pencapaian yang bagus sekali jemaah. Maka berikan apresiasi kepada orang tua, alhamdulillah dia sudah melaksanakan itu. Tapi masih ada tadi kemungkaran-kemungkaran. Bagaimana menghindari kemungkaran ini? Maka dengan mengadakan kajian. Orang itu kadangkala tahu hukumnya nggak boleh, tapi ada orang yang memang nggak tahu hukum. Contohnya bicara musik, kenapa ditolak dengan tegas? Bertahun-tahun nggak ada yang ngomong musik haram. Kok tahu-tahu sekarang ada ustadz ngomong musik haram? Ini aliran apa ini? Betul, mereka akan berpikir ini aliran menyimpang. Padahal dari dulu ulama sudah membahas tentang masalah musik, tapi memang tidak disampaikan. Atau banyak orang yang memang nggak belajar. Jangan bicara musik jemaah. Kita masih ingat kapan jilbab itu ada kayak gini jemaah? Coba tanya sama nenek-nenek yang sepuh-sepuh. Kapan mereka pakai jilbab? Tahun berapa? Tahun berapa ibu-ibu? Ibu-ibu pakai jilbab tahun berapa? Nah, yang nenek-nenek anak tanya. Tahun berapa? Tahun 90. 2010. Oh, terlambat banget lah. Nggak, yang sebelum itu anak mau tanya sama yang nenek-nenek ini. Iya. Peserta paling tua umur berapa ibu-ibu ini? Ada yang umur 80? Umur berapa? 70. Coba kasih mic yang umur 70. Nah, kasih mic, kasih hadiah juga.
Ya, Masya Allah, perusahaannya tadi mewajibkan sholat sudah, mewajibkan pakai jilbab di tempat kerja, Masya Allah. Makanya kepingin tanya nih, ibu pakai jilbab umur berapa? Umur tahun 90 itu umur sekarang Sampai lupa sama umurnya. Umur 40. Umur 40 ya? Ya. Masya Allah. Jadi sebelumnya nggak pakai jilbab? Enggak. Kenapa? Belum mengerti, belum, ya gimana, belum ada lah orang jilbab. Belum ada yang pakai jilbab. Ya, Jarang yang pakai jilbab. Masya Allah, jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Kita lihat tuh jilbab yang hukumnya jelas-jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang kita baca tiap hari itu Quran, yang kita haktamkan itu Quran, umat Islam tidak menjalankannya. Tahun 8990 itu muncul jilbab, ya, sampai ada buku revolusi jilbab ya. Bagaimana 300 siswi SMA dikeluarkan dari sekolah gara-gara pakai jilbab. Presidennya muslim, menteri agamanya muslim, menteri pendidikannya muslim, tapi anak-anak dikeluarkan karena dianggap mereka menyelisihi aturan negara. Negaranya orang-orang muslim semuanya. Maka di sini kita perlu mentoleransi orang-orang yang belum ngerti. Apalagi bicara musik nanti ada yang mengatakan, oh kan sebagai ulama membolehkan. Maka engkau sabar. Engkau sabar di sana, sampaikan kepada orang tua gimana untuk meningkatkan iman dan takwa karyawan ini. Kita buat bukan tahsin saja, tapi kajian bulanan. Dimulai dengan memantapkan keimanan. Tafsir juz amma umpamanya. Udah kajian tafsir juz amma. Jadi kalau bicara tafsir ini semuanya sepakat. Tafsir juz amma, dikuatkan keimanan mereka. Nah, pelan-pelan nanti di situ semoga dia faham tentang banyak hukum yang mereka langgar. Kalau bicara pacaran ya, kita ini hampir tiap waktu disuguhi dengan perselingkuhan. Terakhir siapa yang selingkuh? Nah, mama, siapa yang selingkuh? Siapa namanya? Siapa namanya? Ana nggak tahu namanya. Lupa Ana. Sebelumnya selingkuh lagi. Kenapa? Karena memang kondisinya itu mengantarkan kepada perzinaan. Kumpul laki perempuan di sana, tidak dipisahkan di antara mereka. Yang perempuan tidak memakai jilbab, yang laki matanya jelalatan. Padahal Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan. Nggak boleh laki perempuan berduaan, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ada banyak hal yang memang menciptakan itu perzinaan. Maka di sini lagi engkau bagaimana ngomong sama orang tua, kita memisahkan mereka untuk menyelamatkan mereka sebenarnya. Tapi proses tadi pelan-pelan, sholatnya udah benar, alhamdulillah, insya Allah sholat yang benar itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka harapan ana, antum sabar tetap di situ sambil perlahan-lahan. Semoga dengan berjalannya waktu perusahaan itu jadi perusahaan yang ya mengajak karyawannya menuju kepada Allah. Jadi mereka kasih harta kepada mereka, gaji, dan kasih ilmu buat mereka serta keimanan insyaallah. Hadza wallahu alam. Mungkin ada tambahan Ustaz Sufyan? Baik, ada tambahan Ustaz? Cukup. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kepada Ustaz Sufyan. Ustaz, ana adalah ibu yang bisa dibilang juga kepala keluarga. Karena yang menafkahi keluarga, suami dan anak-anak. Allah memberikan rezeki keluarga ini melalui ana. Kadang ana terima dengan keadaan ini karena ana meridhoi apa yang telah Allah takdirkan kepada ana. Tapi terkadang kalau ana sedang capek, ana suka marah-marah sama suami ana karena merasa capek semuanya. Suami ana ini juga suami yang baik Ustadz, sabar dan tidak meninggalkan sholat. Kekurangannya hanya tidak bisa menafkahi keluarganya dengan baik. Pertanyaannya Ustadz, apakah ana berdosa yang memarahi suami tapi hanya pas lagi capek saja Ustadz? Karena ketika menjadi kepala keluarga tersebut. Syukran Ustadz. Ya, Masya Allah. Jadi ini istri merangkap sebagai suami juga ini sepertinya ya.
Dia menafkahi suami dan anak-anaknya. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Itu yang pertama. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Allah menjadikan laki-laki sebagai pengayomnya wanita, pemimpinnya wanita, itu karena dua sebab. Ya. Yang pertama karena memang laki-laki diberi kelebihan oleh Allah di atas wanita. Jadi akalnya lebih matang. Secara umum ini ya, jenis laki-laki akalnya lebih sempurna daripada jenis wanita. Fisiknya juga lebih kuat. Dan ini kelebihan bawaan. Ini faktor yang pertama atau sebab yang pertama. Tapi jangan lupa ada sebab lain. Yang kedua adalah wabima anfaqu min amwalihim, dan karena harta yang mereka nafkahkan untuk istri-istri mereka atau anak istri mereka. Jadi kalau suaminya tidak lagi mencukupi dari segi nafkah, bahkan nggak nafkahi sama sekali, ya dia kehilangan 50% dari kelaki-lakiannya. Tinggal 50%. Makanya kayak kalau istrinya kemudian sampai bekerja untuk mencukupi dan akhirnya dia marah-marah ketika capek, ya walaupun suami ini orang yang baik secara agama, untuk dirinya dia baik, tapi tugas dia sebagai suami ini belum lengkap. Seandainya suami ini adalah laki-laki yang baik sekalipun, yang menafkahi, yang namanya istri kalau capek marah-marah biasa. Jangankan istri-istri antum, ya, istrinya manusia terbaik pun juga kalau capek juga marah, sama, ya, cemburu, marah, sama, ya, perempuan kayak begitu. Aisyah radhiyallahu anha, istrinya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Aisyah ribut sama Rasulullah SAW, ya, sampai teriak-teriak itu suaranya kedengeran dari luar. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar anaknya, putrinya ini marah sampai teriak-teriak sama Rasulullah. Nggak terima Abu Bakar. Masuk dia. Aisyah ini dimarahin sama Abu Bakar, mau dipukul. Nabi malah jagain Aisyah gitu. Ibaratnya Abu Bakar di depan, Aisyah di belakang. Yang tadinya Nabi dimarah-marah sama Aisyah, ketika ngelihat Abu Bakar mau mukul Aisyah, dilindungi sama Nabi. Sampai akhirnya Abu Bakar keluar. Ketika Abu Bakar keluar, apa kata Nabi? Ara'aiti kaifa mana'tu anki syekh. Kamu lihat kan tadi barusan bagaimana aku melindungimu dari Pak tua itu yang marah-marah itu. Padahal bapaknya sendiri. Udah begitu akhirnya cekikian lagi di mereka berdua. Ketawa ketiwi. Abu Bakar dengar lagi, loh, tadi barusan marah-marah, sekarang cekikian. Masuk lagi Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Asyrikani fi harbikuma, asyrikani fi silmikuma, kama asyraktumani fi harbikuma. Ayo dong, kalau kalian sudah berdamai, aku ikut juga diajak damai bareng-bareng sama kalian. Kan tadi aku ikut-ikut perang sama kalian gara-gara kalian berdua perang. Ya, artinya itu biasa, kehidupan rumah tangga biasa. Kadang-kadang Nabi itu kurang memberikan nafkah karena kemampuan beliau hanya segitu. Istri-istrinya ngambek karena nafkahnya dianggap kurang, ngambek. Nabi didiemin seharian, gak diajak omong. Sampai akhirnya turun ayat itu. Dan sempat Nabi bersumpah yang namanya ila, ya, walladzina yu'luna min azwajihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ya, dan mereka yang para suami yang telah bersumpah untuk menjauhi istrinya sebagai bentuk pendidikan bagi si istri, maka maksimal dia boleh menjauhinya selama 4 bulan, nggak boleh lebih. Itu maksimalnya. Nabi ketika itu bersumpah nggak mau nemuin istri-istrinya selama sebulan. Karena jengkel kok didiemin seharian, nggak diajak omong sama istri-istrinya.
Artinya dalam kehidupan rumah tangga ya istri kita itu manusia, suami Anda juga manusia. Ada kalanya manusia itu jengkel, ada kalanya manusia capek, marah. Ya, jadi dalam batasan tertentu itu wajar. Itu dialami oleh manusia terbaik, oleh suami terbaik dan oleh istri terbaik. Apalagi kalau suaminya baru 50% jadi suami. Ya, belum 100%. Artinya dia masih nafkahnya belum dia tunaikan sebagaimana mestinya, maka ya itu konsekuensi yang harus diterima oleh para suami yang belum menunaikan kewajiban dia menafkahi. Karena ini haknya istri kok. Orang kalau nggak dikasih haknya marah, gimana? Haknya dia tuh, bang itu hak saya kok, saya nggak dikasih, saya harus kerja sendiri. Wajar kalau dia marah gitu loh. Anda yang harus introspeksi di sini, berusaha lebih maksimal. Ya, jangan cuman solehnya buat dirinya, tapi ini kewajiban haknya istri harus dipenuhi. Ya, dan itu sudah apa istilahnya sudah terlalu banyak dalilnya untuk disebut satu persatu. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Nafkah itu 3 hal ya. Pertama, memberikan tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal ini nggak harus rumah milik, dia kontrakkan juga boleh, yang penting layak. Layak untuk orang dengan status sosial seperti itu. Standar nafkah itu mengikuti latar belakang ekonomi. Kalau suaminya dari keluarga kaya, istrinya juga dari keluarga kaya, maka standar nafkahnya standarnya orang kaya di situ berapa? Seperti apa standarnya? Kalau dua-duanya miskin, maka standarnya orang miskin seperti apa? Kalau dua-duanya menengah ya menengah. Kalau salah satunya kaya, yang satu lagi miskin, maka naiknya ke tengah-tengah standarnya. Jadi harus menyesuaikan. Itu haknya dia, haknya istri. Ya, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Ya, sebagaimana yang kalian tempati. Kemudian memberikan makan dan minum yang sesuai dengan standar kelayakan juga. Dan yang ketiga adalah memberikan pakaian. Makan dan minum di sini ya meliputi juga kalau obat-obatan kalau dia sakit ya tentunya. Rumah juga meliputi listrik dan airnya tentunya. Kemudian yang terakhir adalah pakaian. Nah, pakaian ini minimalnya berapa kali? Setahun sekali minimal. Itu haknya istri juga. Jadi 3 hal ini adalah hak utama dia yang masuk kategori nafkah wajib. Di samping itu dia harus perlakukan dengan baik. Jadi kalau dia tidak penuhi nafkahnya di sini, ya wajar kalau istrinya kemudian marah-marah. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah Jadi khairan. boleh istri marah-marah Ustaz ya? kasus ini boleh Ustaz. Ya. Artinya dalam batas kewajaran ya. Taib. Jazakumullah. Barakallah. Baik, barakallah. Taib Ustaz, pertanyaan selanjutnya kepada Ustaz Syafiq. Mohon izin Ustaz, ana seorang dokter spesialis. Ana punya istri juga seorang dokter spesialis. Ana memiliki masalah kesulitan dalam memimpin rumah tangga. Istri ana selalu dominan dan berpikir lebih cepat dan lebih dahulu dibandingkan dengan ana. Masya Allah. Sehingga ana selalu banyak mendapatkan kesulitan dalam mengambil keputusan Ustaz. Pertanyaannya, Mohon saran dan bimbingannya Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Iya, ini mungkin ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Ustaz Sufyan tadi ya. Bahwasanya laki-laki adalah pemimpin, tetap pemimpin itu adalah laki-laki. Kadangkala latar belakang keluarga itu berdampak kepada bagaimana mengelola rumah tangga itu. Di beberapa rumah tangga itu yang dominan ibunya. Jadi sang anak ini mendapati orang tuanya yang lebih dominan itu ibunya. Padahal bapaknya yang kasih nafkah sebenarnya. Tapi sang ibu yang ngatur keuangan ya, sang ibu yang nyuruh-nyuruh bapaknya, ada yang model seperti itu jemaah.
Sehingga ketika sang perempuan ini menikah, dia ingin mempraktekkan yang dia lihat di rumahnya, di rumah tangga dia. Padahal yang namanya suami itu adalah pemimpin. Apalagi suaminya bekerja. Dan nasihat anak ya, dokter spesialis, istrinya dokter spesialis, jangan engkau akhirnya tidak memberikan nafkah kepada istrimu. Kan dia udah dapat penghasilan, Ustaz. Tetap engkau kasih nafkah. Kalau engkau tidak kasih nafkah, pincang kepemimpinan. Seperti yang Ustaz Sufyan jelaskan tadi, 50% dia jadi suami. Dia berikan nafkah sesuai. Kalau tadi dia kaya, umpamanya memang dia butuh 1 bulan nafkah itu anggap untuk semua itu 50 juta, dia kasih 50 juta. Dia kasih 50 juta plus 20 juta. Karena aku cinta sama engkau. Jadi ada sesuatu yang membuat istri tahu suaminya ini pemimpin di rumah. Maka walaupun tadi istri lebih istri menyampaikan pendapatnya, istri menyampaikan idenya, tapi yang mengatakan iya atau tidak siapa? Suami. Ini sebagai bentuk penghargaan istri kepada suaminya. Banyak wanita merasa dia sudah menghormati suaminya. Ingat hadis Imran bin Husain ya, ketika dia menceritakan bibinya yang sedang menjumpai Nabi SAW yang curhat mungkin sama Rasulullah SAW. Selesai urusannya, Nabi bertanya kepada perempuan ini. Apa pertanyaannya? Adzatu zaujin anti? Engkau punya suami? Kata perempuan, iya, kata dia. Kaifa anti lahu? Gimana sikapmu kepada suamimu? Oh, kata dia, aku nggak pernah menyia-nyiakan dia. Artinya hak dia aku berikan illa ma'ajiztu, kecuali yang aku nggak mampu untuk memberikan. Apakah Nabi kemudian memberikan apresiasi kepada perempuan ini? Oh bagus engkau. Enggak. Nabi mengingatkan perempuan dengan sabdanya, unzuri aina anti lahu atau anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruki. Engkau lihat ya bagaimana sikapmu kepada suamimu. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Artinya seorang istri yang tahu suaminya ini surga dia atau neraka dia jadi akan sadar bagaimana aku bersikap. Kalau tadi mungkin sang suami ya memberikan nafkah nggak cukup atau tidak memberikan nafkah, dia bilang kau seperti Khadijah. Yang kaya itu Khadijah apa Nabi Muhammad SAW? Khadijah. Pernahkah Khadijah mengungkit kebaikan dia kepada suami? Nggak ada. Bahkan dia selalu mengatakan engkau. Maka buat sang suami, bagaimana engkau memberikan apresiasi kepada istrimu yang tadi juga membantumu bekerja. Dia membantumu bekerja, dia masih harus merawat dan mendidik anak-anakmu, dia masih wajib melayani dirimu, maka berikan perhatian lebih. Dan engkau juga harus tenggang rasa sama dia. Dia capek juga. Dulu waktu kita di Madinah, kita sama sohib-sohib waktu mau nikah itu kan biasalah, antum mau nikah sama siapa? Ana mau cari dokter. Ana ngomong enggak, ana nggak mau. Kenapa? Aduh nanti dia ngurusin pasiennya, ana nggak diurusin sama dia. Ya bisa jadi seperti itu, dia sibuk dengan pasiennya. Maka ketika engkau memilih istri seorang dokter, engkau tahu konsekuensinya. Dia punya kesibukan, sehingga boleh jadi pelayanan dia di rumah nggak maksimal. Dan itu pilihanmu. Tugasmu sebagai seorang suami ya nerima. Dengan kondisi seperti itu, kadangkala istrinya diminta, istrinya kecapean, ya kau sadari ya dia capek sebagaimana dirimu capek. Maka berusahalah membangun rumah tangga itu dengan saling memahami. Cuma tadi yang Anda sampaikan, tolong memberikan nafkah kepada istrimu. Walaupun dia bekerja, tetap engkau memberikan nafkah yang layak. Seperti yang Ustaz Sufyan sebutkan itu. Kalau dia orang kaya, ya beda lah. Kalau orang miskin itu, Anda mesti ingat dulu bedaknya, bedak apa? Ibu, bedak Mars ya. Masih ada yang pakai bedak Mars. Mars itu ya. Anda kalau suruh beli sama ibu bedak itu biasanya dulu. Nah, tapi kalau ini
Orang kaya nggak bisa bedak itu antum. Bedak itu nggak dipakai sama dia. Maka tadi lihat, mungkin untuk skincare-nya, ya kalau dokter berapa kira-kira Ustaz? Dokter spesialis ini Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi itu mungkin bisa dilakukan oleh seorang suami, dan sebagai seorang istri tetap engkau memandang suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Barakallahu fikum. Taib, ada yang mau ditambahkan Ustaz Sufyan? Cukup? Cukup Ustaz. Taib, pertanyaan selanjutnya Ustaz kepada Ustaz Sufyan. Ustaz mau bertanya tentang sosok suami yang menjadi pemimpin rumah tangga. Menurut saya, suami saya akhlaknya baik, mempelajari agama, membaca buku agama, tetapi masih berat mempelajari sunnah. Jadi ada beberapa hal yang bertabrakan dan saya tidak berani melawan karena saya memintanya masih fakir ilmu juga dan tidak memberikan contoh yang baik, sehingga membuat suami saya belum mau mempelajari sunnah. Namun saya sangat ingin dibimbing dalam sunnah. Saya mohon nasihat Ustadz, bagaimana untuk mengajak suami tanpa mencederai harga dirinya Ustadz? Syukran Ustaz. Iya, pertanyaannya agak sedikit membingungkan ya. Tadi katanya dia belajar agama, tapi tidak mau belajar sunnah Ustaz. Terus yang dipelajari apa itu? Yang bid'ah-bid'ah. Yang bid'ah-bid'ah dipelajari mana? Cuman definisi sunnah ini kita mesti dudukkan ini jamaah. Ya, apa sih artinya belajar sunnah itu apa? Apakah mempelajari hal-hal yang hukumnya sunnah? Itu malah yang dipelajari. Hah? Jadi definisi belajar sunnah itu apa? Nah, sunnah itu semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua yang bersumber. Tadi sudah dijelaskan sama Syafiq ya. Sunnah itu adalah kullu ma nusiba ila Nabi SAW. Semua yang disandarkan kepada Nabi. Min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifat. Kalau menurut ahlul hadis paling luas definisinya. Kata-katanya Nabi, perbuatannya Nabi, persetujuannya Nabi, sifat-sifatnya Nabi, sifat fisiknya Nabi, itu semuanya masuk kategori sunnah. Bahkan yang diterapkan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun juga dinamain sunnah oleh Nabi SAW. Jadi jangan diasumsikan sunnah itu misalnya berjenggot, bercelana cingkrang, sholatnya di masjid, tapi nggak nafkahin istri. Loh, nggak nafkahin istri itu wajib. Itu wajib hukumnya. Artinya semua yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah bagian dari sunnahnya Rasulullah. Itu masuk kategori sunnah. Apakah hukumnya wajib, hukumnya mustahab, ya, dianjurkan, termasuk yang dilarang oleh Nabi itu bagian dari sunnah. Kita wajib menjauhi kalau itu dilarang oleh Nabi. Yang dimakruhkan berarti hukumnya makruh, atau yang dibolehkan. Jadi ini semua cakupan dari sunnah. Makanya anak bingung dibilang belajar agama tapi nggak belajar sunnah. Bingung saya. Terus apa yang dipelajari di sini? Kalau yang dimaksud dia belum mengamalkan sunnah yang hukumnya sunnah, ya, tapi dia sudah mewujudkan apa yang merupakan rukun-rukun Islam. Dia tidak bersinggungan dengan kemusyrikan. Alhamdulillah, ini yang paling penting. Ya. Dia tidak bersinggungan dengan bid'ah wal khurafat. Alhamdulillah, akidahnya akidah ahlus sunnah. Memang nggak ada yang 100% sempurna, nggak ada. Pasti ada kekurangan-kekurangan. Namun paling tidak kekurangan dia itu tidak mencederai akidahnya dia, tidak menodai tauhidnya. Kalau dia belum menjalankan yang hukumnya sunnah, namun dia sudah menjalankan yang wajib-wajib, fahuwa ala khair walhamdulillah. Ya, ini sudah masuk kategori orang yang bertakwa walaupun minimalis. Ya, faminhum muqtasid. Ya, tadi disebut oleh Syekh Syafi'i kan, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina." Ada kalanya dia masih mencampurkan antara yang maksiat, ada sebagian masih dia kerjakan, ada juga sunnah-sunnah dia amalkan. Sebagian yang wajib dia kerjakan, sebagian yang wajibnya lagi belum dia kerjakan. Ini namanya zalimun li nafsi.
Dia masih menzalimi dirinya sendiri. Ada yang muqtasid, minimalis banget dia. Dia hanya kerjakan yang wajib-wajib saja. Minus yang sunnah-sunnah, yang hukumnya sunnah maksudnya. Dia tinggalkan yang haram-haram saja, minus yang makruh-makruh. Yang makruh masih dia kerjakan, tapi yang agar dia menambah selain yang wajib-wajib, dia tambah juga yang sunnah-sunnah. Tapi kalau dia nggak mau, ya namanya juga sunnah, jangan dipaksa lah. Apa artinya sunnah? Ma uthiba fa'iluh wa lam yu'aqab tarikuh. Sesuatu yang kalau dikerjakan dia dapat pahala, tapi kalau nggak dikerjakan dia nggak akan disiksa, nggak akan dihukum di akhirat. Jadi istrinya mesti belajar bahwa apa yang sudah diwujudkan oleh suami ini di level mana kira-kira, sehingga dia bisa memposisikan dengan posisi yang tepat. Kalau memang masih ada yang haram-haram dikerjakan oleh suami, jangan bahas yang sunnah-sunnah dulu. Maksudnya yang sifat yang hukumnya sunnah. Stressingnya ke yang haram-haram dulu aja. Kalau mau mendakwahi itu, dia masih melakukan yang haram, ajak dia supaya menghentikan, mengurangi. Syukur-syukur meninggalkan 100%. Ya. Kalau masih ada kewajiban yang dia tinggalkan, jangan nyuruh dia untuk mengamalkan yang sunnah-sunnah, yang hukumnya sunnah. Tapi ajak dia untuk menunaikan kewajiban yang masih dia tinggalkan. Itu yang paling penting. Jadi kita mesti tahu skala prioritas di sini. Jadi karena pertanyaan tadi agak membingungkan terus terang, jawabannya kurang lebih kira-kira begitu ya. Cara dakwahinya supaya tidak merasa digurui misalnya, atau tidak merasa tersinggung. Pertama, dakwahi dengan memberikan contoh misalnya. Gitu suaminya ngaji biar paham, dia setel lah, istrinya nyetel. Ya, nyetel, disimak, itu insya Allah suami juga dengar-dengar kok. Walaupun dia tidak konsentrasi, tapi dia dengar. Kadang ada gengsinya suami ini. Kalau disuruh dia tidak mau, tapi kalau dia dengerin dari jauh dia dengar juga gitu. Ya. Atau misalnya minta tolong kepada orang yang dekat dengan si suami yang didengar kalau ngasih nasihat, minta tolong, pinjem mulutnya orang lain untuk menasehati si suami tadi, ya. Dan yang tidak kalah penting adalah doakan, ya, doakan suaminya supaya dibukakan hatinya oleh Allah, ya. Dan itu insya Allah bisa menjadi istilahnya trik ya, atau kiat-kiat untuk supaya suami ini bisa lebih dekat dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Syafiq? Sebelum pertanyaan selanjutnya, kita tanya jamaahnya, jamaah udah tidur. Itu nggak perhatikan tuh. Ana mau tanya pertanyaan, kalau nggak bisa jawab berdiri. Yang pakai baju putih. Nah, ya. Bentar, nah pakai baju putih, kasih mic-nya dulu. Nah, kenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, anak Ferry Zulyadi dari Jambi Ustadz. Masya Allah. Saya mau tanya Bang Ferry ini, sama yang di kirinya kenal nggak? Alhamdulillah kenal Ustadz. Siapa namanya? Vindi Aldiano. Dari Jambi juga? Dari Jambi juga. Oh, satu grup ini jamaah. Ini nggak bener duduknya ini. Taib, kasih hadiahnya beliau. Ana mau tanya satu lagi. Nah, Ana mau tanya, kayaknya duduknya satu grup semua ini Ustaz. Taib, Ana mau tanya sama yang sender, yang pakai baju biru, yang kemudian tidak sender. Kasih mic. Nah, ya Ustaz. Kenalkan dirinya dulu. Nama saya Fudi dari Jakarta. Masya Allah. Sama grup kanan kirinya kenal insya Allah ya. Saya kenal yang kanan namanya Dika. Yang kiri?
Yang kiri belum kenal. Gimana belum kenal? Kenalan dulu. Yang kanan dulu Ustaz sunahnya. Sunahnya kanan. Tep, sama yang kiri kenal nggak? Belum. Kenalan dulu lah. Fudi Mas. Sudah. Tanyakan kenapa dia sender? Kenapa sender? Oh, nyari yang empuk Ustaz katanya. Oh, bukan karena niru tetangganya ya? Bukan. Tapi kasih hadiahnya beliau. Lu kasih hadiah belum? Mana hadiahnya? Lu ambil hadiahnya jamaah. Taib. Ustaz, saya minta ada permintaan Ustaz. Selama daurah 5 kali ini alhamdulillah saya belum pernah dipimpin Ustaz untuk imam. Oh, Masya Allah. Boleh nggak Ustaz jadi imam? Ana suruh jadi imam. Ya, subuh Lagi Ustaz. kita sholat tahajud. Ya, request dia dapat mic, dia bisa request dia. Iya betul. Ana itu mau jadi imam asalkan nggak ada yang sandar. Wah, berat itu Ustaz. Tapi barakallahu fikum. Oke, makasih. Tapi pertanyaannya sekarang siapa yang bisa jawab? Tadi buat yang bapak-bapak sekarang. Ustaz Sufyan jelaskan. Ada 3 yang masuk nafkah wajib suami kepada istrinya. Sebutkan 3 dan standarnya. Nah, ya itu angkat tangan lebih dulu kayaknya. Mana mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Ustaz, saya Lukman dari Bandung. Nafkah yang wajib itu yang pertama adalah tempat tinggal, kemudian makanan dan minuman, kemudian juga pakaian, dan standarnya adalah menurut standarnya istri ya, apa? Oh, standarnya istri. Oh, maksudnya status keluarganya sebelumnya mungkin. Jadi kalau antum nih, kalau istri menikah. antum anaknya konglomerat. Nah, katanya tadi patokannya adalah kalau satu levelnya tinggi, satu di bawah, maka ketemu di tengah-tengah. Oh, ketemu di tengah-tengah gitu. Yang saya tangkap demikian. Betul Ustaz ya? Betul. Sahih, kasih Kalau hadiah. sama-sama tinggi, Tinggi, Ustaz. sama-sama rendah, Rendah. rendah. Masya Allah, barakallahu fikum. Makanya kalau nikah itu memang ada yang namanya kufu ya. Kufu, satu Kalau kufu. dicari yang sekufu supaya nggak repot antum ngasih nafkahnya. Gitu. Tapi pertanyaan buat mama. Tadi Ustaz Sufyan jelaskan juga tentang 3 tingkatan manusia. Sebutkan dan jelaskan. Bukan cuma sebutkan, tapi jelaskan juga. Silakan, siapa yang mau jawab? Ini depan nih. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sedikit ngintip catatan ya, Ustaz? Gimana? Boleh sedikit ngintip catatan. Sedikit. Ngintip Oh, nggak apa-apa, catatan. nggak apa-apa. Bismillah. Yang nyatet itu dapat ilmu, bisa dibawa pulang gitu kan? Allah membagi manusia itu jadi 3, Ustaz. Iya. Yang pertama, manusia yang menzalimi dirinya. Menzalimi dirinya. Kemudian manusia yang meninggalkan yang haram, tapi meninggalkan yang haram, melaksanakan yang wajib. Yang wajib aja. Tanpa mengerjakan yang sunnah. Iya. Kemudian yang ketiga, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik wajib maupun sunnah itu dikerjakan, Ustaz. Yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan, yang makruh juga dia tinggalkan. Masya Allah. Suami ibu masuk yang mana? Masuk yang ketiga insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Amin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib, kasih hadiahnya. Taib, tafadhal, fadli, dilanjutkan. Baik Ustaz, izin bertanya untuk Ustaz Syafiq. Hafal Ustaz, bagaimana nasihat Ustaz terkait anak yang menghafal Al-Quran?
idealnya di umur berapa anak kita arahkan untuk menghafal Al-Quran dan bagaimana metode yang tepat menurut Ustadz? Syukran Ustadz. Masya Allah jemaah. Ya, anak itu sejak kecil Allah kasih pendengaran yang lebih dahulu daripada penglihatan. Makanya anak-anak itu bisa menghafal tanpa dia bisa membaca. Anak pernah berjumpa di Jember itu, satu keluarga semuanya hafal Quran. Anak ke rumah dia, ada yang hafal umur 7, 9, 12 anaknya itu. Anak tanya, gimana caranya? Ya nggak ada Ustaz, cuma didengarkan aja. Jadi emaknya hafal Quran. Jadi emaknya itu sejak kecil gendong anaknya itu selalu dia baca Quran. Terus sampai anaknya itu hafal. Masya Allah. Sekarang ini alhamdulillah dengan adanya kaset ya, dengan adanya MP3 itu bisa diperdengarkan kepada anak-anak. Jadi dia memang belum bisa baca tapi dia sudah bisa mendengarkan. Jadi kalau bicara sejak umur berapa, ya sejak dia bisa mendengar sudah mulai diperdengarkan Al-Quran kepada anak-anak tersebut. Kemudian anak-anak itu juga sejak kecil sudah bisa bisa banyak bahasa. Dia bisa menerima. Ibunya ngomong bahasa Jawa, bapaknya ngomong bahasa Madura atau bahasa Sunda, anak itu bisa diajak komunikasi dengan bahasa yang bermacam-macam ketika dia masih kecil. Dia memang dikasih kelebihan itu ketika masih kecil. Taib. Jadi mulai umur berapa? Ya tadi sejak dia bisa mendengar, mulai orang tuanya memperdengarkan Al-Quran buat anak-anaknya. Insya Allah anak-anak ya akan hafal sesuai dengan kekuatan hafalan dia. Terus caranya bagaimana? Ya sudah, cara-cara itu banyak sekali Ustadz memberikan tips ya. Ada Ustadz tipsnya seperti ini, seperti alhamdulillah kita ada Ustadz kita, imam kita, Ustadz Sandi. Insya Allah beliau bisa menjelaskan. Mana Ustadz Sandi? Ada Ustadz Sandi? Istirahat Ustadz tadi. Istirahat. Iya, mungkin besok beliau bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang cara yang paling bagus. Tapi yang jelas cara yang paling bagus itu adalah memulai menghafal Quran. Karena ada orang yang suka tanya jamaah, kira-kira seperti apa Ustadz? Nanti datang Ustadz lagi, tanya lagi, datang Ustadz lagi, tanya lagi, tapi nggak pernah mulai. Akhirnya nggak hafal-hafal gitu loh. Maka mulailah. Dan buat para orang tua, antum juga jangan cuma mikirkan anaknya. Antum pikirkan diri antum. Antum mau hafal Quran nggak? Hafalkan. Jadi terus menghafalkan walaupun mati belum hafal. Tapi antum terus menghafalkan. Paling enggak 1 tahun 1 surat. Mampu nggak? Jamaah, 1 tahun 1 surat. Yang umur 37 mana? Angkat tangan. Yang umur 37. Iya, sudah hafal juz amma? Juz amma itu 37 surat. Jadi kalau 1 tahun 1 surat berarti hafal juz amma. Kadangkala anaknya sudah hafal, alhamdulillah bagus, masyaallah, bagus kona. Bapaknya nggak bagus. Jadi usahakan bapak ini paling tidak tadi yang minimal lah, minimal 1 tahun 1 surat. Jadi yang umur 40 hafalnya sampai surat apa? Sampai surat Al-Qiyamah. Yang umur 40 sampai surat Al-Qiyamah. Nanti umur 41 tambah lagi 1 surat, tambah lagi 1 surat. Jadi insya Allah dapatlah hafalan itu Quran, anaknya hafal, orang tuanya hafal, insya Allah jadi ahlullah wa khasatuh, jadi keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah ya. Barakallahu fikum, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Pada Ustaz Sufyan, pertanyaan selanjutnya, izin Ustaz memberi teladan baik kepada anak-anak seperti yang difirmankan oleh Allah, hai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Alangkah besarnya kemurkaan di sisi Allah jika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Pertanyaannya Ustaz, apakah termasuk kemurkaan di sisi Allah jika orang tua yang jarang ngaji namun menginginkan anaknya menjadi penghafal Al-Quran Ustaz?
Syukran Ustaz. Iya, tentunya tidak termasuk yang dimurkai Allah ya. Karena kan orang tua tentu ingin anaknya lebih baik dari dirinya. Ya. Dan tidak berarti ketika orang tuanya belum hafal Al-Quran, anaknya berarti nggak boleh hafal Quran. Nanti kalau saya suruh hafal Quran, saya kena murka Allah. Nggak begitu caranya. Ya, bukan begitu cara memahami ayat ini. Namun yang dimaksud adalah jangan sampai kita ini ketika kita nyuruh orang lain berbuat, kita malah tidak melakukan. Kita larang orang lain dari sesuatu yang memang itu haram, tapi malah kita kerjakan yang haram. Sesuatu yang wajib kita tinggalkan, kita nyuruh orang lain berbuat kewajiban, tapi kita tinggalkan kewajiban itu. Atau kita melarang orang lain dari perbuatan haram, tapi malah kita kerjakan yang haram. Jadi hanya memerintahkan namun tidak mau melaksanakan. Padahal itu sesuatu yang harus dia laksanakan. Kalau yang diperintahkan ini sunnah, ya, dia tidak mengamalkan yang sunnah, maka tidak menjadi sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimurkainya itu sebetulnya bukan karena dia nyuruhnya, bukan Bapak Ibu. Dia dimurkai karena dia tidak melakukan yang harus dia lakukan. Orang amar ma'ruf nahi mungkar. Orang melihat ada orang berbuat maksiat. Dia larang orang lain berbuat maksiat. Dia sendiri masih berbuat maksiat. Ya, ini ada dua hal yang berbeda. Pertama, nahi mungkar yang dia kerjakan itu perbuatan yang baik. Allah tidak akan memurkai dia karena dia melakukan nahi mungkar di sini. Tapi yang menjadikan Allah murka adalah karena dia berbuat kemungkaran. Bisa dipahami ya? Demikian juga ketika orang memerintahkan orang lain berbuat yang ma'ruf, yang itu hukumnya wajib ataupun sunnah, tapi dia sendiri tidak melakukan kewajiban, maka dia dimurkai oleh Allah bukan karena dia amar ma'rufnya, tapi karena dia tidak melakukan yang harusnya dia lakukan. Bisa dipahami ya? Jadi tidak berarti ketika orang tua itu menginginkan anaknya menghafal Al-Quran, dia sendiri nggak hafal Al-Quran, kemudian dia akan terkena ayat ini. Nggak begitu ceritanya. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Sangat jelas apa yang disampaikan. Semoga bisa dipahami bagi yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya kepada Ustadz Syafiq. Ustadz, izin bertanya Ustadz, ana seorang akhwat yang sudah berkeluarga. Orang tua ana mempunyai komunikasi yang qadarullah tidak baik. Saat orang tua ana mempunyai masalah yang tidak bisa dibicarakan berdua, selalu salah satunya cerita dengan ana sesuai versi mereka masing-masing. Bagaimana nasihat Ustadz untuk ana selaku anak dalam menghadapi masalah tersebut? Syukran Ustadz. Jadi komunikasi antara bapak sama ibunya yang kurang baik. Betul Ustadz. Masya Allah jemaah. Iya. Berbahagialah ya. Berbahagialah dan bersyukurlah anak-anak yang punya orang tua yang baik-baik. Dan bersabarlah orang yang mungkin punya orang tua, ada yang zalim orang tuanya, ada yang suka ribut di rumahnya, ada yang suka berantem di rumahnya. Nah, sekarang dilihat bagaimana kalau kondisi orang tua ini komunikasinya buruk. Alhamdulillah mereka masih utuh. Karena biasanya kalau komunikasi buruk itu awal dari keretakan rumah tangga. Tapi ini komunikasinya buruk, tetap mereka mempertahankan rumah tangga. Sang anak jadilah pengantar pos kebaikan. Ketika dia mendengar dari ayahnya, dia mendengar dari ibunya, maka dia datang kepada ayahnya, bukan mindah omongan ibunya. Dia datang ke ibunya bukan memindah omongan bapaknya, tapi bagaimana dia berusaha untuk menjalin cinta dan kasih sayang di antara kedua orang tuanya. Sampaikan, karena di antara bohong yang diperbolehkan itu
adalah bohong dalam rangka memperbaiki hubungan antara dua orang yang sedang buruk hubungannya. Maka sang anak datang, alhamdulillah orang tuanya percaya sama anaknya. Maka jadilah engkau perekat kebaikan dan selalu berusaha mendinginkan pihak ayah, mendinginkan pihak ibu. Sampaikan kepada ayah, ya ayah mungkin ibu sedang capek ayah, ibu melakukan itu. Sampaikan kepada ibu, ya ibu mungkin ayah ya lupa ini dan itu. Berbagai macam kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan di antara keduanya dengan harapan cinta dan kasih sayang itu tumbuh kembali. Kemudian anak ini, tadi Ustaz Sufyan berpesan ya, masalah doa. Jangan berhenti mendoakan orang tuanya. Yang paling banyak memasukkan ke neraka itu lisan. Boleh jadi ada omongan-omongan orang tua, makian bapak ke ibu, ibu kepada bapak, yang bakal menyeret mereka ke api neraka kelak pada hari kiamat. Boleh jadi sang ibu tidak terima dimaki sama suaminya, sang suami nggak terima juga dimaki sama istrinya. Mereka mempertahankan rumah tangga hanya karena anak-anaknya, dan pada hari kiamat boleh jadi mereka akan saling menggugat nantinya. Maka sang anak tolong doakan orang tuanya dan bagaimana dia memperbaiki hubungan di antara orang tuanya. Wallah jamaah, ada satu jamaah kita umurnya sudah 70 lebih, pulang dari umroh cerai. Bayangin ya, sudah tua. Karena setan itu tidak pernah berhenti berusaha untuk memisahkan antara dua orang ini. Itu termasuk pencapaian setan yang paling tinggi ketika dapat memisahkan antara dua orang ini. Jadi jangan dipikir udah tua-tua nggak mungkin bercerai. Oh, bercerai mereka. Dan ana menyaksikan bagaimana orang itu akhirnya harus bercerai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Mohon izin untuk pertanyaan selanjutnya dengan Ustaz Sufyan. Ustaz, terkait masalah pendidikan anak perempuan anak insya Allah tahun ini akan memasuki jenjang perguruan tinggi. Ananda sudah memiliki cita-cita melanjutkan kuliah di perguruan tinggi di luar kota. Tapi Anda merasa berat untuk melepas karena kekhawatiran terpapar pergaulan bebas dan lain-lain. Naudzubillah. Bagaimana seharusnya kita bersikap, Ustaz? Apakah kita boleh mengizinkan anak perempuan kita menuntut ilmu di luar kota tanpa pengawasan kita? Bolehkah kita memaksakan keinginan kita kepada si anak untuk menuntut ilmu agama saja di pesantren dan mengurungkan cita-cita mereka demi kebaikan dunia dan akhirat mereka? Dan yang ada pertanyaan keduanya, bila Allah menitipkan kepada kami seorang anak yang berkebutuhan khusus atau autis, apakah ini merupakan bentuk ujian dari Allah ataukah ini bentuk azab karena dosa-dosa kami di masa lalu? Bagaimana harusnya kami memberikan pendidikan agama kepada anak yang berkebutuhan khusus tersebut, Ustaz? Jazakumullah khair, Ustaz. Baik. Ana jawab yang kedua dulu ya, terkait Allah memberikan anak autis atau berkebutuhan khusus itu azab ataukah ujian? Insya Allah itu merupakan ujian ya, itu merupakan ujian yang bila mana disikapi dengan sabar maka akan terbuka pintu ibadah yang luar biasa, pintu ibadah yang pahalanya unlimited, tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Wa qala wa basyiris sabirin. Allah mengatakan orang-orang yang sabar itu pahalanya akan dipenuhi oleh Allah, tidak pakai hitung-hitungan lagi. Di ayat yang lain, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kabar gembiranya apa? Nggak dikasih tahu sama Allah, karena emang nggak ada batasannya. Ya, makin berat ujian yang dihadapi dan makin besar kesabaran yang dia wujudkan, makin besar juga pintu ubudiyah yang dia realisasikan di sini. Oleh karena itu, sikapi ini sebagai kesabaran dan ingat, Allah nggak zalim sama sekali loh ya. Apapun ketetapan Allah terhadap diri kita, maka yakinlah bahwasanya tidak ada kezaliman sedikit pun di situ. Allah bebas berbuat semaunya. La yus'al amma yaf'al
wa hum yus'alun. Tidak ada yang berhak mempersoalkan apa yang Allah perbuat terhadap makhluknya. Tidak ada yang punya hak untuk protes sama Allah. Kenapa kau begini ya Allah, kenapa kau begitu? La yus'al amma yaf'al. Karena semua yang Allah perbuat itu bimuqtada hikmatihi wa adlihi wa rahmatih. Semua yang Allah perbuat tidak akan lepas dari sikap hikmahnya Allah, sikap adilnya Allah, atau sikap kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Cara menyikapi itu kita harus kuatkan dulu akidah kita terhadap al-qadha wal qadar dulu nih Bapak Ibu. Ya, semua musibah ini modal dasar kita untuk menghadapinya adalah kita harus punya akidah yang benar dulu terhadap al-qadha wal apa? Wallahu alam. Al-qadha wal qadar, terhadap takdir Allah ini kita harus punya akidah yang benar, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara akidahnya Ahlus Sunnah terkait al-qadha wal qadar adalah meyakini bahwa apapun keputusan Allah tidak mungkin Allah itu berbuat zalim. Boleh anak bahasan agak panjang sedikit jawaban pertanyaan ini ya. Suatu ketika ada anaknya sahabat Nabi namanya Abdullah bin Fairuz ad-Dailami. Dia ini ada ganjalan terhadap takdir, ada sedikit syubhat mungkin gitu ya istilahnya ya. Dan dia takut kalau syubhat ini akan merusak dinnya, merusak akidahnya. Maka dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab bahwa dia masih ada ganjalan. Apa kata Ubay? Apa katanya Abdullah ini? Alangkah baiknya kalau engkau sampaikan kepadaku sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu ganjalan ini hilang. Lau haddatsani bi haditsin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allallaha an yanfa'ani bidzalik. Maka Ubay mengatakan, "Lau 'azzaballahu ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairul lahum min 'amalihim. Walau anfaqta mithla jabali Uhudin dhahaban fi sabilillah aw walau anna laka mithla Uhudin dhahaban tunfiquhu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar fata'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak walau mutta ala ghairi hadha dakhalta an-nar." Ubay menjawab, jawabannya panjang ya, terjemahannya, seandainya Allah mengazab seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, kira-kira yang termasuk penduduk langit ini siapa jemaah? Coba sebutkan penduduk langit. Satu, Malaikat. Malaikat. Baik apa buruk malaikat? Baik. Baik semua. Semua penduduk bumi juga diazab sama Allah. Siapa yang termasuk penduduk bumi? Manusia. Termasuk di dalamnya para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin, para aulia, para siddiqin. Jin-jin yang saleh. Kalau yang kafir yang bejat emang pantas diazab, tapi tidak dikhususkan untuk mereka. Semua penduduk bumi, semua penduduk langit diazab sama Allah. Maka ketika Allah mengazab mereka, ghairu zalimin lahum, Allah gak zalim sama mereka. Tapi kalau dibalik, walau rahimahum, seandainya Allah merahmati mereka, lakanat rahmatuhu khairan lahum min amalihim, maka sejatinya rahmat Allah untuk mereka itu lebih baik daripada amal soleh mereka sendiri. Artinya balasannya Allah berupa rahmat jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada amal soleh mereka yang itu merupakan sebab yang mengundang turunnya rahmat Allah. Allah nggak pernah membalas amal soleh kita dengan balasan yang setimpal, Bapak Ibu. Tapi kalau dosa selalu dibalasnya setimpal, nggak lebih. Kalau amal soleh nggak pernah dibalasnya impas, nggak pernah sama Allah. Ya Pak ya. Man jaa bil hasanati falahu. Ayo. Dapat hadiah enggak Ustaz ini? Ya, man jaa bil hasanati falahu. Ada yang tahu lanjutan ayatnya? Falahu asyru amthaliha. Siapa yang membawakan sebuah kebaikan saja, maka baginya 10 kali lipat yang setara.
Kemudian Ubay melanjutkan, seandainya engkau wahai Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami diberi kekayaan berupa emas yang besarnya sebesar Uhud, kemudian kau infakkan semua emas tadi fi sabilillah, di jalan Allah, ma qabilahullahu mink, Allah gak akan terima infakmu yang setara dengan emas sebesar Uhud tadi, hatta tu'mina bil qadar, sampai kau percaya dulu dengan takdir Allah. Fata'lam, yaitu dengan engkau mengetahui, meyakini, annama asabak lam yakun liyukhti'ak, bahwa apa yang memang ditakdirkan mengenaimu tidak akan meleset dari kamu. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak, dan bahwasanya yang sudah ditakdirkan bakal meleset belum kena kamu, ya tidak akan kena. Walau mutta ala ghairi hadha, dan kalau sampai engkau mati tidak dengan keyakinan seperti ini. Seperti ini meliputi kelima hal yang disebutkan tadi. Ayo, siapa yang masih ingat? Yang pertama, lupa. Yang kedua, lebih lupa. Yang ketiga, lupa kabeh. Wes bubar wae. Hah? Apa tadi yang pertama? Kalau Allah ngadab seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, Allah nggak zalim. Harus yakin. Yang kedua, kalau Allah merahmati mereka nggak jadi diadab sama Allah, maka rahmat Allah lebih berharga, lebih mulia, lebih mahal daripada amal soleh mereka. Yang ketiga, kalau kamu punya emas sebesar gunung Uhud kau infakkan fi sabilillah, tidak akan diterima oleh Allah sebelum, kecuali kamu beriman dulu sama takdir. Yang keempat, apa yang sudah ditakdirkan bakal mengenai kita tidak akan meleset. Dan yang kelima sebaliknya. Jadi 5 hal ini kita harus yakini, kita harus bawa sampai kita mati. Jadi kalau ada Allah nakdirkan anak kita autis, Allah nggak zalim sama kita. Ada hikmah. Hikmah ini kita nggak wajib tahu. Dan memang Allah akan rahasiakan sebagian dari takdirnya itu, hikmahnya apa sengaja Allah rahasiakan. Untuk menguji keimanan kita, siapa yang beriman kepada takdir dan yakin bahwasanya Allah itu maha bijaksana, maha adil, wala yadhlimu rabbuka ahada, wa ma ana bidzallamin lil abid. Banyak sekali ayat-ayat yang di situ Allah menekankan aku tidak zalim sama sekali kepada hambaku. Percaya enggak sama ayat ini? Enggak zalim, pokoknya enggak zalim sudah. Ada hikmah yang besar di situ. Ya. Jadi itu jawaban yang pertama, sikapi dengan kesabaran, lakukan apa yang bisa dilakukan untuk mendidik anak autis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adapun pertanyaan yang pertama tentang anak perempuan yang inginnya kuliah, apalagi sampai di luar kota, ya saya mendukung kalau ibunya khawatir dengan pergaulan bebas. Maka boleh dia memaksa anaknya untuk tidak kuliah di luar kota, karena kuliah nggak wajib kok, apalagi perempuan. Ya, emang apa ilmu yang akan dia pelajari? Apakah ilmunya demikian urgen? Nggak ada di antara kaum muslimin atau muslimat yang menguasai ilmu ini, dan ilmu itu adalah ilmu yang sangat penting untuk dikuasai sehingga dia menjadi fardu kifayah. Kalau begitu maka lain ceritanya. Ya, tapi kalau ini ilmu yang banyak orang-orang yang menguasainya, tidak menjadi sesuatu yang harus dikuasai, maka menjaga keselamatan din itu lebih mahal daripada sekedar mendapatkan gelar. Ya. Orang biasanya kuliah tujuannya apa? Kira-kira apa tujuannya orang kuliah? Hah? Kerja, Ustaz. Cari kerja. Belajar itu bukan tujuan. Tujuannya setelah dia kuliah itu apa? Cari kerja. Loh, apakah wanita itu wajib bekerja? Kan suaminya yang wajib. Dia bakal nikah nggak kira-kira? Bakal nikah. Jadi kalau pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang sifatnya demikian penting dia harus kuasai, maka tidak boleh itu dikedepankan daripada menjaga keselamatan agamanya dia. Apalagi kalau dia tidak memiliki bekal ilmu dan ketakwaan yang cukup mumpuni sehingga bisa menjaga dirinya dari pergaulan. Ya. Oleh karena itu ini harus menjadi pertimbangan ya, apa dia mau belajar apa, kemudian bagaimana suasana perkuliahan di sana, jauh, siapa yang akan mengawasi, ya.
kita harus jaga agama ini lebih daripada kita menjaga yang lain-lain. Kalau ingin bisa kerja, bisa dapat penghasilan, pertama kerjanya itu pasti atau belum tentu. Pasti dia dapat pekerjaan nanti? Belum tentu. Tapi yang jelas kalau dia masuk ke sebuah lingkungan yang di situ dia akan campur baur dengan lawan jenis, ada ikhtilat di situ, ya. Mungkin dia akan kesulitan untuk menundukkan pandangan. Maka ini fitnah yang mutahaqqiqah, yang diprediksi, diduga kuat akan mengenai dia. Dan kaidahnya nggak boleh seseorang itu melakukan hal-hal yang merugikan secara agama untuk mengejar maslahat yang belum jelas. Tadi yang ingin diharapkan ketika dia kuliah, dia dapat pekerjaan, itu masih tebak-tebakan, ya, masih asumsi, dugaan, bisa iya, bisa enggak. Kadang-kadang dia dapat tapi tidak sesuai dengan yang dia harapkan, atau tidak sesuai dengan bidang yang dia pelajari, justru enggak ada lapangan kerja yang bisa dia manfaatkan. Jadi maslahat yang dikejar itu masih abu-abu, masih samar-samar. Tapi madharatnya udah jelas. Ya, dia jauh dari pengawasan, kemudian dia tinggal di lingkungan yang campur baur, laki perempuan. Fitnahnya besar di sini. Nggak boleh seseorang itu mengejar sesuatu yang belum jelas, dan dia harus mengorbankan agamanya di sini. Ya, jadi saya sependapat kalau orang tuanya khawatir, namun daripada pakai istilah dipaksa, diajak, dibicarakan baik-baik, ya, dan didoakan mudah-mudahan si anak ini terketuk hatinya untuk tidak mengejar ambisi yang berbahaya tadi, ya. Kan bisa kuliah di dalam kota, nggak harus keluar kota. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan Ustaz. Pada para peserta kira-kira masih lanjut atau cukup? Masih kuat? Kuat nggak kuat mereka. Aneh itu yang merem-merem tuh, lihat tuh. Yang senderan kayaknya udah ada yang rebahan Ustaz. Udah rebahan. Baiklah, kita mungkin 3 pertanyaan terakhir Ustaz. Yang selanjutnya kepada Ustaz Syafiq. Semoga Ustaz berdua dan keluarga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, ana punya 3 anak lelaki Ustaz. Ada SD, ada SMP, ada SMA. Bagaimana cara mendidik mereka agar menjadi generasi yang kuat dan tangguh, tidak lembek seperti stroberi, karena kelak mereka akan menjadi imam. Qadarullah, ana dan suami masih sering tidak sejalan dalam mendidik. Hal ini disebabkan bedanya budaya dan pola asuh ana dan suami dari keluarga kami dulu. Ana keras, suami lembek. Ana melarang, suami mengizinkan. Alasan suami, dia sibuk. Jadi cara supaya dekat dengan anak dengan cara menjaga image-nya sebagai ayah yang baik hati dan tidak sombong. Yang baik hati dan pengertian, sebagai ganti waktu yang kurang dalam membersamai mereka. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, jemaah. Ya, kalau bicara generasi yang sekarang ini disebut generasi strawberry, ya. Allahu Akbar. Bagaimana sekarang membuat mereka kuat? Kalau ingin membuat mereka kuat, maka sang ayah dan ibu harus duduk bareng. Karena kalau tidak satu visi dan misi, yang jadi korban anaknya. Strawberry enggak, rambutan enggak. Bingung gitu. Nah, maka paling enggak sang ibu ini harus duduk bareng sama suaminya. Kalau kita memang mau melarang anak-anak, harus satu kata, ngomong dulu sama suami. Kalau engkau sudah tahu dengan sikapnya suami, ini modal seorang istri. Istri itu udah bertahun-tahun hidup sama suaminya, jadi dia tahu sama karakter suami.
Kalau dia tahu dia melarang suaminya akan membolehkan, maka sebelum melarang duduk sama suaminya, sepakati dulu. Gimana mas, bang, kayaknya ini nggak bagus buat anak-anak. Karena ada orang yang melarang tanpa alasan, yang menyebabkan anak-anak itu mencari alasan agar yang dilarang boleh dilakukan dengan cara minta izin sama orang tuanya. Maka hendaklah duduk bareng sama suami, hal-hal tadi yang memang mau dilarang buat anaknya, maka hendaklah disepakati dulu. Kalau bicara yang satu keras yang satu lembut, perlu yang satu keras yang satu lembut. Jadi anak itu kalau habis dipukul sama ayah anak dulu, anak kalau dipukul sama ayah anak itu di kamar dikunci, ibu anak nggak boleh, karena ibu itu kesian anaknya diazab gitu ya sama bapaknya ini. Tapi setelah itu dibuka pintu, anak sama ibu dikasih minyak, dikasih apa, tuh dengerin omongannya bapak gitu. Jadi dia mendukung ayah, tapi dia ngobatin anaknya nih, bukan menyalahkan ayahnya. Berarti masih sepakat, mak yang satu keras, yang ibunya lembut, nggak ada masalah seperti itu. Jadi ini mungkin akan membuat anak itu, jadi kalau dimarahin ayahnya dia datang ke ibunya. Sang ibu bukan marahin, tapi dia mengatakan, memang engkau harus dengar omongan ayahmu gitu loh. Coba engkau pikirkan. Jadi itu yang perlu dikondisikan. Cuma kalau nggak bisa, kesian anaknya tadi jadi korban itu anaknya. Maka perlu sang suami istri itu duduk bareng, menyamakan visi dan misi. Apalagi dikatakan tadi dengan latar belakang keluarga yang berbeda, yang tiap orang ingin membawa cara mereka. Sang istri mengajukan kepada suami, kalau mungkin kata suami, kayaknya jangan seperti itu. Tadi karena suami jarang di rumah, aku kayaknya harus menjadi orang yang lebih lembut lah sama anak lang. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau aku marah, engkau dukung gitu loh. Jadi tetap sang anak ini kalau dimarahin sama ibunya, dia datang ke bapaknya nggak marahin, cuma mengatakan, dengerin ibumu gitu. Jadi paling tidak ada dukungan dari sang ayah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kayaknya tambah banyak yang berguguran. Baik, untuk selanjutnya kepada Ustaz Sufyan. Pertanyaan terakhir untuk Ustaz Sufyan. Sampai sejauh mana orang tua mengingatkan anak yang sudah cukup dewasa untuk taat pada syariat, seperti sholat tepat waktu, safar, mahlum, dan lain-lain, secara pergaulan dan lingkungan di kampus yang pasti ikhtilat dengan teman lawan jenis, Ustaz? Fattakullaha mastata'tum. Ya, nggak ada batasan khusus setahu ana ya. Maksimal 10 kali atau 15 kali, ana nggak tahu adanya batasan khusus sampai mana. Yang jelas selagi orang tua bisa mengingatkan, maka itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar nggak ada batasannya harus berapa kali, nggak ada, karena itu ibadah ya. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabar-sabarlah dalam memerintahkan mereka untuk sholat. Jadi memang selagi kita ada kesempatan, kita ingat ya, ingatkan mereka untuk sholat, itu bagus-bagus aja ya. Apalagi ketika mereka berada di lingkungan yang fitnahnya lebih besar, maka peringatan itu tentu akan lebih perlu untuk diseringkan lagi ya. Adapun secara umum, kalau itu sifatnya agar tidak membosankan, maka Nabi SAW menyunahkan untuk memberikan mau'izah itu dengan diselang-seling, tidak bersifat terus-terusan tanpa jeda, enggak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallaluna bil mau'izati khasyata as-sa'amati alaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sengaja menyelang-nyelingi mau'izahnya kepada kami. Nasihatnya, tausiahnya kepada kami itu dibuat berselang-seling. Misalnya hari ini dikasih mungkin
2 hari lagi atau 3 hari lagi baru dikasih tahu lagi, biar kita nggak bosen. Ya, padahal itu Nabi loh, Nabi yang sudah diberi oleh Allah akhlak dan budi pekerti yang luar biasa, ya, kata-kata yang indah yang mudah untuk difahami, beliau saja melakukan dengan tidak bertubi-tubi supaya yang dinasihati tidak bosan. Tapi kalau sampai mana, ya selagi masih dirasa perlu untuk dinasihati, dia masih dikhawatirkan mungkin kalau nggak diingatkan nanti sholatnya keteteran, ya silahkan aja dinasihati. Tapi kalau sudah kelihatan anak ini istiqomah, ya bisa dikurangi frekuensinya, ya sebulan sekali atau 2 minggu sekali misalnya, ya, tergantung kebutuhan ya. Jadi kita nggak bisa kasih batasan yang sifatnya kaku di sini. Beda anak, beda cara nasihatnya. Nah, kalau ngantuk masih dikasih kajian terus gimana Ustaz? Nah, itu sebetulnya salah panitia apa jamaahnya Ustaz? Kalau 1-2 yang ngantuk Ustaz, yang lain masih aman Ustaz ya? Jadi aman. Aman jamaah. Bismillah. Sampai jam 10 kita. Siap Ustaz. Lanjut ya Ustaz. Ustaz sendiri yang nantang, kita paling pantang ditantang Ustaz. Karena yang ini paling cuma 0, sekian persen Ustaz. Masya Allah. Baik, nggak jadi yang terakhir. Itulah semuanya pada lihat jam semua baru Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Masya Allah, kok selanjutnya yang terakhir? Gimana Ustaz? Yang terakhir. Oh, yang terakhir. Mereka gembira ketika ngomong yang terakhir. Alhamdulillah. Gembira nggak bapak-bapak? Enggak Ustaz. Ustaz blunder berarti tadi Ustaz. Pertanyaan untuk Ustaz Syafiq. Saat ini Ana merawat anak dari bayi dan sekarang anak tersebut usianya sudah 7 tahun Ustaz. Yang Ana mau tanyakan, kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan informasi bahwa kami bukanlah orang tua kandungnya? Yang kedua, bagaimana cara menyampaikan kalimat yang tepat dan bijak agar anak tidak kecewa dan sedih? Dan yang ketiga Ustadz, bagaimana cara mendidik anak untuk bisa bangun subuh Ustadz? Karena ini pekerjaan yang paling sulit untuk membangunkan anak-anak ketika waktu subuh supaya dia tidak marah. Demikian Ustadz, syukran Ustadz. Pertanyaan buat anak 1 apa 3? 3 Ustadz. Masya Allah. Biar pas jam 10 tadi. Masya Allah. Iya, bagi yang gak punya anak, kadangkala dia ngasuh anaknya orang. Maka yang pertama, pastikan nasab anak itu tercatat. Kalau memang ketahuan orang tuanya siapa. Karena anak itu punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia juga punya saudara mungkin di sana, di mana dia punya kewajiban juga menyambung rahim dengan saudara-saudaranya. Juga ada mahram-mahram dia yang dikhawatirkan nanti ketika dia besar dia menikah dengan mahramnya, karena dia nggak dikasih tahu. Itu kalau ketahuan dicatat. Kemudian yang kedua, kalau pertanyaannya kapan ya dikasih tahu itu anak, ya seperti yang Ustaz Sufyan sampaikan tadi, kondisi anak tuh berbeda-beda. Ada yang sudah siap disampaikan ketika anggap umur 12 tahun, karena anak itu sudah dididik dengan benar, dan dia juga sudah siap dengan didikan orang tua tentang keimanan yang kuat, yang mendalam, sehingga bisa disampaikan. Ada kondisi enggak, dia nggak siap. Seperti anak masuk pesantren. Ada anak masuk pesantren, lulus SD bisa masuk pesantren. Tapi ada kondisi enggak ini? Ada yang lulus SMP baru bisa masuk pesantren. Maka mohon diperhatikan kalau bagaimana cara menyampaikan kepada dia agar dia tidak kecewa sama orang tua kandungnya dan juga tidak kecewa sama orang tua asuhnya, maka jelaskan kepada dia tentang kebaikan orang tuanya. Sampaikan bahwasanya kami gitu loh yang memang belum dikasih rezeki anak sama Allah ya, kemudian kami ingin memiliki anak, akhirnya kami merawat dirimu, ya sampaikan kepada dia. Dan juga jangan sampai anak itu kecewa sama orang tuanya, karena kadang-kadang merasa dia dibuang sama orang tua. Yang enggak, orang tuamu tidak buang engkau.
orang tuamu sayang sama engkau, tapi kita yang kepingin punya anak yang kita asuh. Dan di sini penting ya, anak angkat itu tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkatnya. Jadi dia tetap dinasabkan kepada orang tuanya. Sehingga kalau bisa nanti anak itu namanya tetap nama kedua, ketiganya itu nama bapak dan kakeknya dia. Kan sekarang namanya orang Indonesia bisa 3 nama kan? Sudah, sebutkan namanya dia. Sehingga dia tahu dengan nasab dia sebenarnya. Dia menghafal. Dan dia tidak lupa dengan hal itu. Kalau bicara ada yang kecewa kadangkala, ya ada yang mungkin akan bersedih ketika tahu bahwa dia bukan anak kandung ya. Tapi kasih sayang yang diberikan kepada anak-anak insya Allah akan membuat dia tetap tegar dan tetap akan menghormati orang tuanya atau orang tua asuhnya. Baik, yang ketiga apa? Sholat subuh Ustaz. Anak membangunkan anak sholat subuh. Nah, sebagian orang tua ketika menyekolahkan anaknya di pesantren, dia pikir anaknya ini kalau pulang ke rumah, oh subuh bangun gitu kan. Enggak, tetap di pesantren pun dibangunkan dia. Jadi jangan dipikir di pesantren anak itu bangun, dibangunin. Jadi pada orang tua ini, para orang tua ini ketika anaknya pulang dari pesantren umpamanya ya, di rumah, maka dia harus capek. Dia tahu ternyata musyrif para pembina di pesantren itu capek ngurusin anak-anak. Sampai hari ini anak-anak bangunkan tetap. Bangunkan. Anak sholat qobliyah belum pada bangun. Dibangunkan lagi duduk. Iya bah, siap. Bapaknya pergi dikit, tidur lagi. Memang kayak gitu. Tadi Ustaz Sufyan udah bacakan tuh ayatnya tuh. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan sabar. Istobir itu sabar ekstra aja. Sabar-sabaran. Bukan sekali sabar, terus bersabar. Memang harapan orang tua itu anaknya bangun tanpa dibangunkan. Itu harapan orang tua. Nanti insya Allah anak-anak itu akan paham. Dibiasakan dia bangun. Dan diantara cara ya agar anak itu bisa mudah bangunnya, tidur malamnya lebih awal. Jadi usahakan para orang tua itu ba'dal isya kalau dia kasih handphone sama anaknya, handphonenya diambil semua. Terus anak-anak gak ada kegiatan, kasih buku. Engkau belum bisa tidur, baca buku, baca Quran, baca zikir. Jadi insya Allah kalau tidurnya gak terlalu malam, subuh dibangunkan mudah. Bahkan bisa bangun tanpa dibangunkan. Kalau kita lihat ya kehidupan di desa yang belum ada listrik, jam 2 itu udah rame kampung itu coba. Kenapa? Habis isya mereka udah tidur semuanya. Jadi ada orang tidurnya udah cukup, istirahatnya cukup, mau ditidurkan lagi nggak bisa tidur. Nah itu mungkin perlu diperhatikan sama orang tua, bagaimana mengajak anak-anaknya untuk tidurnya lebih awal sehingga mereka bangunnya juga lebih awal, sambil terus didoakan anak-anak itu jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nih Ustaz Sufyan tanyakan gimana dia bangunkan santri-santri subuh Ustaz. Ya Ustaz, coba Ustaz ceritakan Ustaz biar bapak-bapak ini tahu Ustaz. Kadang pakai selepet. Selepet Ustaz ya? Selepet. Pakai semprotan. Ya. Yang parah banget itu anak ingat di Tawangmangu, dingin itu. Anak tetesin di mukanya, diusap lagi semuanya tidur lagi. Tetesin lagi, usap lagi, dipusar ya, diusap lagi, tidur lagi. Ya, jadi kata teman-temannya, oh ini bangunin fulan kayak bangunin orang mati, Ustaz. Ya, begitulah. Emang kadang ada orang yang kalau sudah tidur susah bangun. Ya kita perlu ekstra selain kita juga mengkondisikan nggak boleh telat tidurnya. Jadi betul itu, kalau tidur malamnya telat otomatis susah bangunnya. Tapi ketika mereka tidur malam itu nggak telat, maka lebih mudah. Ya, pada dasarnya lebih mudah untuk dibangunkan. Nah, Tapi Ustaz, jazakumullah khairan. Mungkin sudah larut malam tadi seperti yang saya sampaikan. Mungkin ada ikhtitam Ustaz dari Ustaz Sofyan, ada terkait dengan banyaknya pertanyaan tadi, lebih banyaknya curhat ya Ustaz, dan permasalahan-permasalahan memang yang terjadi sehari-hari gitu Ustaz. Mungkin tafadhal maskur Ustaz.
Taib. Jadi alhamdulillah, ayyuhal ikhwah wal akhwat, barakallahu fikum. Sebagian dari pertanyaan kayaknya belum semua ya. Separuh aja kira-kira. Belum ada separuh, Ustaz. Baru Sepertiga ada. Sepertigaan. Wathulutsu katsir. Masya Allah. Sepertiga udah banyak itu. Ya. Insya Allah dari sepertiga ini mewakili sisa-sisa pertanyaan yang belum dibacakan, karena biasanya masalahnya juga muter-muter sekitar itu. Dan tentunya apa yang sudah antum dengar semua, yang kita dengar semua di sini, ya, khususan penjelasannya dari Ustaz Syafiq barakallahu fi, yang lebih kepada masalah-masalah yang sifatnya teknis, ya, curhat-curhatnya kayaknya favoritnya Ustaz Syafiq ini. Ya, kalau anak pertanyaannya biasanya hitam putih aja, gitu ya, nggak bisa dijawab terlalu panjang. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti teknis ini ya hanya akan bermanfaat kalau antum praktekin, karena teknis sifatnya, cara-cara praktis bagaimana kita didik anak kita supaya gampang sholat, supaya begini, supaya begitu. Jadi tolong jangan berhenti sampai di sini, tapi jadikan itu sebagai bekal kita untuk praktek nanti setelah kita pulang dari daurah ini, ya. Yang kedua, kita baca ulang poin-poin penting yang ada di modul yang sudah dibagikan, ya, jangan sampai banyak terlupakan. Ya, lupa boleh, tapi jangan banyak-banyak lupanya, ya, sedikit aja lupanya. Yang penting-penting jangan dilupakan. Kalau bumbu-bumbunya lupa sedikit gak masalah, tapi yang inti jangan dilupakan. Insya Allah itu juga jadi bekal yang penting buat kita. Kemudian jangan lupa rajin-rajin berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu mudah ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain sebab-sebab yang kita upayakan, sebab-sebab hissi atau sebab-sebab yang kasat mata, kita juga harus mengupayakan sebab-sebab yang tidak kasat mata, yaitu doa. Demikian juga masalah kehalalan mata pencaharian kita itu juga sangat berpengaruh kepada diri kita dan keluarga kita, maka perhatikan baik-baik. Ya, kira-kira mungkin itulah ya sebagai ikhtitam. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa diamalkan, yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami sendiri. Dan ana ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan kepada panitia, juga kepada antum semua yang menjadi sebab terselenggaranya daurah ini. Ya, wallahu taala alam. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin dari Ustaz Syafiq ada yang mau disampaikan di ikhtitam ini, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.